Ya, silakan pemakalah dimulai aja ya. Saya yang mau mulai nih. Belum dah puasa. Bang dah puasa. Hmm? Hmm? Jak, jak. Jake. Jake. Jak. Panggil. Jak, jak. Jake. 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 Ya, ya. Buras simpan di mana, Jak? Buras. Katanya disimpan di sini mana? Coba kayak ibu minta. Mau dampit. Di mana simpan, Nak? Hah? Oh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Pemakalah udah siap? Bagaimana pemakalah udah siap? Silakan pemakalah dimulai saja. Kalau bisa perwakilan pemakalah kan pemakalah ada 4 kalau nggak salah ya. Perwakilan saja nggak apa-apa. Yang lainnya audien yang bisa hadir mangga, nggak bisa nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemakaran nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Kiai Ustadz Dr. Andes Ubaidillah, dan yang saya cintai teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita perkuliahan di pelajaran tafsir Tarbawi. Insya Allah kami di sini akan presentasi teman saya, yaitu Kak Muhammad Ainun Naim. Kepada Kak Muhammad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta tolong itu untuk share screen PPT-nya itu. Bisa nggak? Itu sudah dikirim di chat group itu. Di obrolan di sini juga ada ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri washambihi ajmain amma ba'du. Nama saya mohon maaf untuk Mbak Nur Azizah Alawiyah, koreksi ya. Nama saya Ainun Naim Arobani. Ya, mohon maaf. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang bertema tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Di sini kita disusun PPT atau makalahnya disusun oleh 5 orang, yaitu ada Akbari Hardi dan saya sendiri Ainun Naim, ada Muhammad Amar, ada Nur Azizah Alawiyah, ada Sophia Nur Azizah. Lanjut masuk ke latar belakang. Latar belakang kenapa ini ditulis. Mana? Kalau ulin. Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Menjadikan pedoman, landasan, bahkan kaedah keilmuan kita semua. Pertanyaan yang ada di muka bumi ini tidak seperti kitab lain yang masa berlakunya akan habis ketika ada kitab yang baru. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya menjadi penyempurna hingga akhir zaman. Akan tetapi tidak semua orang dapat memahami dengan baik isi kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran. Ilmu menjadikan kita menjadi pembeda antara hewan dan manusia, menjadikan kita sebagai khalifah yang membuat bumi bahkan tak sanggup untuk memikul amanatnya. Masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah definisi dari pendidikan, dan yang kedua ada tujuan pendidikan Al-Quran. Masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi pendidikan. Pendidikan secara etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari kata pendidikan yang berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu ada didik. Berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan pen dan an menjadi pendidikan. Secara etimologis kata didik berarti membimbing atau mengajar, yaitu berasal dari bahasa Melayu. Secara istilah, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan potensi individu melalui berbagai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pendidikan mencakup pengajaran formal di sekolah, seperti halnya SD, SMP, SMA, maupun MTS, Aliyah, MI. Pendidikan non-formal seperti madrasah, serta pembelajaran informal yang terjadi di rumah dan masyarakat. Menurut Al-Quran, definisi pendidikan dalam perspektif Al-Quran yaitu pengoptimalan sarana pendidikan dan pembelajaran untuk pengabdian yang utuh sesuai perintah Allah dan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Lanjut, tujuan pendidikan Al-Quran. Nah, di sini saya merangkum beberapa definisi dari para ahli. Di antaranya yaitu ada Naqaib al-Atos. Yang pertama ada Naqaib al-Atos. Beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup, philosophy of life. Jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna, yaitu insan kamil. Maksudnya bahwa semua proses pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. Lanjut yang kedua, ada pendapat dari Muhammad Atiyah Al-Abrasi yang merumuskan tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci. Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak mulia,
persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyimpan profesionalisme subjek didik. Dari kelima tujuan pendidikan tersebut, semuanya harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada pendapat Abdurrahman An-Nahlawi yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Tujuan-tujuan pendidikan Islam juga dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, dan ini saya cuma merangkum sedikit ini. Yang pertama ada menghentarkan manusia pada bakat alaminya. Terus menyadarkan manusia akan penciptanya. Terus menanamkan dalam diri manusia tentang hubungan yang harmonis dengan alam semesta dan memperkokoh ikatan kemanusiaan melalui peningkatan rasa estetika. Terus yang ke yang selanjutnya yaitu menciptakan pemahaman Islam yang sistematis, yang menuntut manusia pada kesesuaian setiap pemikiran dan perbuatannya berdasarkan tata aturan dan prinsip Islam. Yang selanjutnya membentuk kepribadian yang seimbang, yang dalam bidang ini wewenangnya memiliki unsur-unsur material, spiritual, dan konseptual atas dasar yang serasi. Selanjutnya mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya menuntun manusia ke arah metode berpikir ilmiah serta penguasaan ilmu dan pengetahuan serta membantu anak-anak bagi kaum muda serta memberi mereka semangat menuntut ilmu. Yang selanjutnya menyiapkan manusia untuk berperan serta dalam pembentukan masyarakat dan kehidupan yang islami. Selanjutnya meneliti sejarah umat Islam dengan cermat, menulisnya dengan gaya sederhana yang mudah dipahami dan terlepas dari motif-motif politik apapun agar generasi mendatang mengenal warisan agung mereka. Selanjutnya mendidik anak-anak dari kaum muda serta melatih mereka untuk memelopori aktivitas sosial agar dapat menguasai peran-peran khusus dan bakat-bakat yang demikian. Demikian harus dapat ditanamkan dalam rangka menyerukan manusia pada risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mengukuhkan ikatan persaudaraan antara kaum muslimin dan memberi titik tekan pada ketulusan dalam iman, bermasyarakat, dan secara luas dalam kehidupan umat Islam. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Boleh Kak Akbar Yuhardi untuk melanjutkan penjelasan ini presentasinya? Dipersilahkan. Taib. Rabbi israh lana sudurana wa yassir amrana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wafqahu aqwalana. Ayat-ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Yang artinya orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan, orang-orang yang kami janjikan dengan bantuan dari kami adalah orang-orang yang bila kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami jadikan mereka penguasa di sana, dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, mendirikan sholat, jalankan pada waktu-waktunya, dengan memperhatikan batasan-batasannya, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang berkenan memerintahkan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah terkait hak-haknya, hamba-hambanya, melarang dari setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada Allah semata-mata tempat kembalinya. Semua perkara itu kesudahannya yang baik bagi orang-orang bertakwa. Adapun asbabun nuzul, menurut Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku yang telah menceritakan kepada kami Abdurrabi Az-Zahrani yang telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Zaid dan Ayub dan Hisham dari Muhammad yang mengatakan bahwa Utsman ibn Affan menyatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami dalam tanda kurung para sahabat di zaman itu, yaitu firman-Nya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah bagi yang mungkar. Dan dalam Al-Hajj ayat 41 dijelaskan juga, kami telah diusir dari rumah-rumah kami tanpa alasan yang benar, melainkan hanya karena kami beriman kepada Allah dan Tuhan kami. Dan kemudian dia meneguhkan kedudukan kami di suatu negeri. Maka kami mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memerintahkan berbuat kebajikan, serta mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan aku dan sahabat-sahabatku. Menurut Abul Aliyah, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sabah ibnu Sawadah Al-Kindi mengatakan, ia mendengar Khalifah Umar ibn Abdul Aziz berkhutbah seraya mengucapkan firman-Nya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi hingga akhir ayat, dalam Al-Hajj ayat 41. Kemudian Umar ibn Aziz berkata, ingatlah, sesungguhnya tugas ini bukan saja diwajibkan bagi penguasa semata, tapi diwajibkan bagi penguasa dan rakyatnya. Ingatlah, aku menceritakan kepada kalian kewajiban kalian dari tugas terhadap penguasa. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan dari pendidikan dalam perspektif Al-Quran, yaitu pengoptimalan sarana pendidikan dan pembelajaran untuk pengabdian yang utuh sesuai perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan harmonis antara muamalah ma'allah dan menjalin komunikasi yang baik dengan muamalah ma'annas, dengan alam semesta
yakni tujuan semata hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendidikan mengantarkan manusia untuk memiliki prinsip teguh, mampu mengambil sikap, konteks terhadap istilah lain menempatkan suatu pada tempat, tidak zalim. Pendidikan bertujuan melahirkan pribadi-pribadi yang menebar perdamaian, cinta, kasih sayang, sebagaimana digambarkan ayat tentang beriman laksana benih, kemudian tumbuh tanaman yang kuat menyenangkan penanamannya, begitulah pendidikan. Melalui proses tahapan demi tahapan sampai akhirnya menuju kesempurnaan. Ya, setelah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami akan tampung dulu. Kami persilahkan bagi yang mau bertanya. Syukran jazilan. Wa'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya mungkin? Halo? Ya, baik Kak. Coba saya izin bertanya Kak. Ya, betul. Dari Eh, akun Bagaimana pendapat kakak-kakak semua ini ya tentang kasus yang masih viral ini ya tentang pengasuh pondok ini, beritanya entah pengasuh pondok atau pengurus pondok itu menikahi santrinya tapi siri tanpa bilang dulu sama orang tua atau walinya. Dan ini sudah dikasuskan, dilaporkan ke pihak polisi. Jadi dalam kasus ya, intinya itu tempat pendidikan ya zaman sekarang itu, enggak sekarang, dulu-dulu pun juga sudah banyak terjadi. Nah, ini bagaimana dengan pandangan Anda ya tentang kasus ini? Ya, pendidikan yang seharusnya menjadi pusat peradaban dalam arti membentuk karakter dan akhlak dan juga cara berpikir, ya malah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Itu. Terima kasih, Kak. Syukran jazilan akhuna Fadil Yusron. Ya Allah. Nah, Siapa ini? Yang lain mungkin kita batasi 3 pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk pendidikan anak usia dini itu metodenya gimana ya? Untuk pendapatnya, soalnya kalau yang di dinas-dinas itu tidak boleh mengajarkan anak itu menghafal dan menghitung. Sedangkan banyak yang hafid-hafid Quran itu sejak dini gitu. Sip. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya? Hanya 2 ini? Dokter Ubaidillah, sautukum nggak kedengeran. Ya, silakan pemakalah dicoba untuk menjawab dulu. Insya Allah Baik. nanti saya bantu ya. Bismillah, untuk pengasuh pondok yang dalam tanda kurung sedikit membuat gaduh kita belakangan ini, marilah kita berkaca bahwa itu hanyalah oknum, bukan orang-orang yang seperti itu oknum. Jadi kalau misalnya dalam ilmu mantik itu tidak bisa kita atau menilai dalam natijah bahwa sebagian dari orang-orang atau oknum ini yang mencoreng nama pendidikan
membuat pendidikan itu semuanya jelek. Tapi itu hanya sebagian, itu hanya oknum yang memang harus banyak dan Suaranya kurang jelas ya ini. Endut-endutan suaranya. Suaranya terputus-putus, Kak. Iya, terputus-putus. Bisa ini enggak lokasinya pindah atau bergeser gitu. tes. Halo? Bagaimana Pak Makalah? Udah, cukup. Ya, untuk pengasuh pondok sendiri, kami mencoba menjawab bahwa itu hanyalah oknum. Jadi tidak menilai oknum pendidikan yang tidak bermodal ini sebagai acuan seluruh pendidikan yang ada. Sebagian oknum ini tidak memang secara orang-orang yang belum belajar mantik membuat menilai bahwa pendidikan Islam yang sekarang itu udah rusak. Buktinya si A, si B terjadinya pembunuhan. Itu benar karena itu hanyalah oknum. Untuk yang kedua ini metode anak-anak yang baik dan benar menurut rujukan Tarbiyatul Atfal sendiri. Untuk yang kemarin juga sudah diberikan beberapa untuk yang minggu kemarin bahwa metodenya menghafal dengan lagu, hafal dengan untuk yang kemarin ya. Sampaikan lagi karena ini berkenaan dengan metode anak-anak juga dengan metode dikenalkan dengan tauhid dan segala macam. Saya kira ini jawabannya sudah ada di minggu kemarin ya, tapi ditanyakan lagi. Tapi alhamdulillah, insya Allah metode anak-anak itu seperti itu. Ron, ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Dr. Ustadz Nur Fadil ingin menambahkan. Iya, dari yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Kalau nggak ada, baiklah ya. Saya akan mencoba membantu pemakalah ya. Yang pertama tadi, kalau ada memang kasus di suatu pondok, suatu ya kemaksiatan ataupun pelanggaran etika, tentunya kita nggak boleh menggeneralisasikan semua pondok itu harus dibubarkan, misalnya begitu kan? Nggak boleh. Kalau memang ada suatu pondok, misalkan pondok B, misalkan namanya ya, inisialnya misalkan B, ya pondok itu aja yang yang diurus, yang dibawa ke ranah hukum, ya diperbaiki. Jangan semua pondok dianggap itu jelek. Nah ini metode ataupun cara Yahudi Nasrani untuk menghancurkan Islam begitu. Ya mungkin saja itu adalah jebakan atau cara mereka untuk menghancurkan pondok-pondok pesantren. Karena sudah jelas pondok pesantren itu insya Allah ya aku yakin dulu para pahlawan kita itu ya lahir di pondok-pondok pesantren. Pejuang-juang kita memerdekakan negeri kita itu ya para ulama dan para santri begitu. Tentu mereka yang tidak senang terhadap Islam berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya pondok pesantren itu hancur begitu ya. Dengan berbagai macam cara. Nah, kita harus waspada. Jadi intinya kalau terjadi di salah satu pondok seperti apa yang tadi ceritakan, ya baik kejahatan ataupun norma yang tidak baik atau asusila, maka pondok itulah yang diurus. Pondok itulah yang harus diperbaiki. Pengurusnya dari mulai level atas sampai level bawah. Ya. Jangan digenerasikan semua pondok itu hancur, jangan. Ya, contoh seperti ini. Ada oknum polisi misalkan ya melakukan pelanggaran, baik pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya.
Jangan semua institusi polisi dibubarkan, nggak bisa. Polisi itulah, oknum itulah yang harus diperiksa, ya, dibawa ke jalur hukum, ya. Atau contoh lain misalkan ada salah satu oknum anggota DPR misalkan ya melakukan pelanggaran, ya. Jangan semua atau institusi DPR-nya dihancurkan, dibubarkan, jangan. Oknumnya saja itu yang dibereskan, begitu ya. Jadi kita nggak boleh menggeneralisasikan sesuatu, ya, karena sesuatu yang salah jadi semuanya itu salah. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus waspada bahwa walan tardu ankal yahud walan nasr hatta tatabi'a millatahum. Mereka tidak ridho pada kita umat Islam sehingga umat Islam itu hancur mengikuti ajaran mereka, nggak ada pesantren, ya. Ya, ini banyak sekali ya di kampung-kampung di daerah kita yang ke sekolah mah berduyun-duyun ribuan, ya. Kalau pagi itu berangkat ke sekolah, tapi ke pesantren bisa dihitung dengan jari, begitu kan. Nah, itu justru yang jarang itulah nanti insya Allah akan bermanfaat, ya. Biasanya kan dalam eh, hukum ekonomi, kalau barang banyak maka harga akan murah, ya. Tapi kalau barang itu sedikit, harga akan naik. Nah, begitu kan nanti para santri itu langka, nanti yang langka itu akan mahal. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentang masalah apa anak kecil, ya, yang menghafal Quran. Tentu tidak seperti anak dewasa menghafalnya. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh pemakalah dengan melalui mendengarkan. Ya, bahkan kemarin saya sudah jelaskan, ya. Dari mulai 4 bulan itu, menurut ahli pendidikan, bahwa bayi itu sudah berfungsi pendengarannya. Jadi apa yang diucapkan oleh orang tua, bapaknya dan ibunya, umi dan abinya, itu diperdengarkan oleh si bayi. Makanya jangan aneh ketika lahir, begitu mendengar, ya, langsung hafal karena sudah terekam begitu, ya. Eh, jadi dengan cara tidak seperti orang dewasa gitu menghafalnya, dibaca dulu kan. Karena anak kecil belum bisa baca, ya. Langsung dengarkan. Atau metode visual, diperlihatkan gambar-gambar misalkan tentang surat Al-Fil, dilihat gajahnya gitu kan, gambar gajahnya. Itu tentu sekali lagi metode yang disampaikan kepada anak-anak, ya, tidak seperti metode yang disampaikan kepada anak dewasa begitu ya. Disesuaikan dengan ala qadri ukulihim. Nah, sesuaikan dengan kadar kemampuannya, ya. Jadi anak itu biasanya kalau di TK itu sambil bermain, ya, sambil mendengarkan, sambil melihat, itu yang banyak, ya. Begitu untuk sementara ya. Kalau ada yang mau menambahkan silakan, pemateri atau moderator dilanjutkan, dibuka termin kedua. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan silakan. Terima kasih. Silakan pemakalah. Ya, untuk selanjutnya yang ingin bertanya, untuk ini pertanyaan baru 2. Insya Allah ada 1 lagi atau 2 lagi. Kami buka pintu pertanyaan. Maaf, izin bertanya. Ya, namanya sebutkan. Namanya Asri Wahyuni dari kelas B. Ya, Kalau silakan. iya, izin bertanya, anak-anak untuk mengajarkan anak-anak makhorijul huruf itu dimulai dari usia berapa? Kan udah ada yang mulai menghafal. Cuma makhorijul huruf sama tajwidnya belum benar semua, apa boleh? Ya, ditulis dulu sama moderator ya, ditulis dulu. Anak usia berapa? Baik, saya sudah tulis. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ada lagi? Pintu pertanyaan masih kami buka. Boleh tanya lagi, Kak? Ya, Fadal. Dari siapa ini? Tadi Muhammad Yusron sama tadi. Oh, masih yang pengasuh pondok itu.
Ya, Apa bukan, yang beda lagi. Tapi ini masih ada kaitannya, Kak. Masih ada kaitannya. Jadi gini, apa namanya? eh kita kan banyak nih ya di sekitar kita tempat pendidikan, TPQ, Diniyah, dan juga pondok pesantren, ya. Apabila apa namanya kita seumpama disuruh ngajar gitu ya, karena mungkin bisa dikatakan seumpama kita alumni atau juga pernah mondok lah gitu. Tapi kita merasa bahwa ilmu kita itu masih sedikit dan apa namanya masih kurang. Nah, cukup karena mungkin khawatir seumpama nanti terjadi salah atau juga nanti ke depannya malah tambah nganu. Nah, ini bagaimana pendapat Anda ya? Jalan terbaik apakah kita terima untuk mengajar walaupun ilmu kita sedikit, atau kita ambil langkah kita apa namanya tolak dulu. Nah, saya masih perlu belajar lagi gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Anda? Solusinya bagaimana terbaiknya? Baik. Pertanyaan dari saudara, Insya Allah ada dua pertanyaan. Atau kalau masih ada satu lagi nggak apa-apa. Baik. Kalau ada. Ada lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Izin Kak bertanya. Iya, Kak Maisoroh Bujis. Insya Allah. Silakan. Gimana caranya kita memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak, sedangkan kita aja masih kurang ilmu gitu. Berarti sedikit sama dengan Kak Yusron ya, tapi ini untuk anak-anak. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, silakan pemakalah. Ya, Bismillah. Usia berapa belajar makhraj dalam mungkin dalam kitab tarbiyah yang saya tahu mungkin bisa dibenarkan di antara kalau misalnya mukallaf yang sudah bisa membedakan baik dan benar itu sudah bisa diajarkan makhraj karena ada kitab Tarbiyatul Atfal, yaitu Fathul Atfal, sorry. Jadi itu bagi duit di usia sekitar usia mukallaf 5 sampai 7 itu sudah bisa jadi yang sudah bisa membedakan yang baik dan benar itu sudah bisa insya Allah. Lalu mengajar untuk pertanyaan kedua Akhunal Yusron. Jadi udah wadu'al amru ila ghairi ahliha fantadirus sa'ah. Jika sesuatu itu tidak diletakkan pada ahlinya maka tunggulah masa kehancuran. Jadi ada kalanya kalau misalnya di TPQ, jadi kita sadar diri itu penting juga. Jadi kalau misalnya hanya TPQ gitu, kita sudah pernah dapat sanad, misal Fathul Atfal, kita bisa ajarkan, maka kita ajarkan. Harus ta'allum at-ta'lim. Jadi kita ini baik-baiknya belajar adalah mengajar. Dan mengajarnya itu bersanad dan solid, pakem, konsisten. Kalau lah tidak solid, pakem, konsisten, ada kiranya kita pakai sarana yang lain atau dengan menunjang fasilitasnya dengan sodako, dengan ini. Karena ilmu itu nanti dipertanggungjawabkan. Apalagi pada anak-anak ya. Karena di masa kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Jadi sangat teringat. Nanti kalau misalnya ajaran kita salah bisa dipertanggungjawabkan. Ini dengan pertanyaan Kak sama Isaro ya. Jadi idawat alamru negori ahli dari rusak. Ada kalanya baik-baik kita pakemkan dulu, kita belajar dulu. Jadi kita harus ta'alum at-ta'lim. Kita belajar dan apa yang kita pahami kita ajarkan. Kalau tidak benar-benar paham,
jangan diajarkan gitu ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Mungkin dilanjutkan oleh Dr. Baidillah Al-Magister insyaallah. Ya, baiklah, bagus sekali ya pertanyaannya, jawabannya. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa Ustaz. Ya. Ya. Jadi begini ya, ketika kita diberikan suatu amanah ataupun kepercayaan ya, baik oleh masyarakat ataupun oleh lembaga pendidikan, misalkan disuruh mengajar ya, sementara ilmu kita masih sedikit gitu ya. Kalau menurut pendapat saya, ya hemat saya itu terima saja, tapi kita tetap belajar ya. Misalkan begini, sebelum kita menyampaikan materi yang akan diajarkan, kita belajar dulu, membaca dulu, bertanya kepada guru kita. Justru di situ ada kesempatan ya, sambil menyelam. Apa tuh keterusannya? Jawab Minum dong. air. Kembung dong. Air mah. Zaman sekarang jangan seperti itu. Ya, pepatah itu harus direvisi itu. Ya, sambil menyelam mencari mutiara. Nah, begitu. Kalau sambil menyelam minum air kembung dong. Ya, sambil mengajar kita tetap belajar. Makanya taklimul muta'alim ya, belajar dan mengajar. Itu kan? Bukan berarti kita mengajarkan apa yang belum kita ketahui, justru sebelum kita mengajar kita belajar dulu ya. Dan kalau kita tidak mengajar, kadang-kadang kita untuk membaca itu males ya, seperti saya sendiri ya, sebelum menyampaikan materi di pengajian atau di majelis taklim atau di kajian-kajian gitu, kita mutolaah dulu begitu. Ini kan jadi ada hikmahnya. Kalau nggak gitu kita nggak mutolaah. Dengan ada hikmahnya. Disuruh mengajar, kita sebelumnya belajar dulu, malamnya kita tahajud dulu, ya istikharah dulu, supaya apa kita sampaikan itu betul-betul petunjuk dari Allah ya. Jadi malaikat Jibril itu tidak tidak pensiun gitu, walaupun Nabi Muhammad atau Nabi sudah tidak ada ya. Kalau kepada Nabi mungkin wahyu ya, tapi kepada orang-orang soleh itu namanya ilham. Jadi kita minta petunjuk dari Allah. Nanti malaikat Jibril akan ngasih ilham sama kita. Ya. Bahkan kalau kita mau mengajarkan ilmu kita, maka allamahullahu ma lam ya'lam. Allah insya Allah akan berikan ilmu yang belum diketahuinya atau ilmu laduni gitu ya. Itulah ilmu yang berkah. Jadi kalau menurut hemat saya ya, kita kalau misalkan ya kita diberi amanah oleh pihak pesantren atau yayasan atau masyarakat, terima saja. Tapi tetap kita belajar sebelum kita menyampaikan, sebelum kita mengajar, kita belajar dulu, baca dulu, bertanya dulu kepada guru kita, ya. Apalagi sekarang kan zaman canggih, walaupun guru kita jauh bisa melalui HP, video call dan sebagainya. Ya, jadi canggihnya teknologi kita jadikan fasilitas untuk menambah ilmu, begitu kan ya? Itu yang pertama, ya. Yang keduanya tadi ya, yang kedua yang ketiga itu ya hampir sama ya pertanyaannya. Tentang masalah itu ya, kemampuan kita kalau belum mampu ya, kalau disuruh mengajar belum mampu ya. Itu kata saya tadi ya. Terima saja, tapi tetap kita enggak tinggal diam, belajar dan belajar terus bertanya ya. Terus yang satu lagi ya, tentang batasan anak untuk belajar membaca kalistum ya, baca menulis kan, itu ya bagus tadi pemakalah mengatakan pada usia anak udah mukallaf ya, yaitu diantaranya usia TK gitu ya. TK itu kan udah mulai belajar, anak-anak belajar membaca, itu pun enggak kita paksakan sesuai dengan kemampuan anaknya, karena kan anak kecil masih cadel ya. Tahu cadel itu bahasa Jerman ya, cadel ya. Cadel itu lisannya belum begitu fasihat ya. Ya bertahap lah gitu. Ya, jadi ya minimal usia TK gitu ya. Anak TK kan rata-rata usia 5 tahun atau 6 tahun gitu ya.
Itu tentang belajar makhorijul huruf ya. Itu pun sekali lagi nggak boleh dipaksakan sama kita. Boleh yang cadel gitu kan. Ya nanti bertahap ya latar kabun atobak wa antobak. Ya kita itu memang dalam pendidikan atau dalam yang lain itu bertahap ya. Kita saja kan lahir ke dunia nggak langsung bisa lari gitu kan. Merangkak dulu, jalan pun tertatih-tatih dulu gitu kan. Begitu juga dalam belajar ya. Kita itu bertahap ya. Begitu mungkin ya rekan-rekan mahasiswa yang diberkahi dicintai Allah SWT. Ya, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, ya silakan disimpulkan. Sebelumnya saya sampaikan nanti pemakalah biasa kan sehari sebelum menyampaikan makalah dibagikan dulu tuh ya, di share makalah yang akan disampaikan, begitu ya. Dan tolong nanti ketua kelas A dan kelas B seperti ke pertemuan kemarin ya yang hadir tolong difoto atau dilaporkan ke dosen ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua diberikan futuh ilmu, keterbukaan ilmu ya dengan adanya kita mau belajar walaupun jarak jauh ya. Dan kita terus mengajar. Sebab belajar dan mengajar ya. Sebab belajar mengajar itu tidak ada batasan usia. Walaupun kita sudah jadi dosen, walaupun kita sudah mengajar, tetap kita terus belajar. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal muhtadiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kiai. Ya, sama-sama. Silakan ditutup atau disimpulkan. Baik, sebelum menutup, Al-Fakir ingin menyimpulkan bahwa pendidikan adalah kullu ma yasma'u talamid wa yarawnahu min aswatin wa harakatin yakun awamilan min awamil tarbiyah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan itu adalah bentuk pendidikan untuk para murid. Assalamualaikum. Marilah kita. Mohon maaf, pemakalah. Saya lupa tadi. Saya sedikit lagi ya. Nambahin sedikit aja. Boleh? Boleh Ustaz. Jadi pendidikan itu tujuannya bukan hanya untuk menjadikan anak kita cerdas dalam bidang intelektual. Jadi di samping kecerdasan intelektual, anak didik kita berusaha atau termasuk kita harus punya kecerdasan spiritual. Nah, mungkin tadi kasus tadi hanya intelektual, ilmunya tinggi gitu. Tinggi ya, tapi kesadaran ataupun kecerdasan spiritualnya kurang ya. Yang ketiga, kecerdasan sosial ya. Jadi di samping tujuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh pemakalah tadi, saya tambahkan tujuan pendidikan agar kita atau siswa kita mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Itu jadi bagaimana mencapai kecerdasan rohaniah dan ya, baiklah, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.